Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau misalkan saya berdiri di sebelah sini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah hadir menyempatkan waktunya di Ba'da Subuh ini, dan juga terima kasih juga untuk pengurus atau DKM yang mempersilahkan kami untuk bersilaturahim sehingga kita bisa bertemu bertatap muka di Masjid Al-Ikhlas ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Amelia Ahlimadia Keperawatan. Saya adalah petugas dari Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia. Di sini mohon maaf ya, saya tidak jualan atau misalkan ada promo atau apapun, karena memang kami hanya sosialisasi kesehatan terkait kanker dan tumor. Nah, di sini ada pun tujuannya. Tujuan dari kami yaitu memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin tentang apa sih itu kanker, kemudian juga bagaimana faktor gejalanya, kemudian juga bagaimana pemeriksaannya ketika misalkan sudah ada gejala, apakah didiamkan atau misalkan diperiksa kemana. Kemudian yang paling penting yaitu bagaimana cara supaya kita terhindar dari kanker dan tumor. Nah, ini bisa dilihat ya Bapak Ibu, ini adalah 10 jenis kanker tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah kanker payudara, disusul dengan kanker serviks, disusul dengan kanker paru-paru. Namun kalau misalkan melihat dari grafik, ini kanker payudara angkanya sangat tinggi, tapi kalau misalkan untuk angka kematiannya yang beresiko tinggi itu adalah dari kanker serviks. Nah, masuk langsung ke materi. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih pada ibu bapak di sini. Gak usah tegang, santai aja ya. Takutnya ngantuk. Kalau ada yang gak jelas boleh nanti ajukan saja kurang jelas. Sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Sudah ada yang tahu apa itu kanker? Kantong kering, katanya atau penyakit mematikan atau apa. Tapi sekarang masih awal bulan ya Pak. Insya Allah masih tebal. Nah, kalau bisa betul biasanya masyarakat menyebutkan kantong kering atau misalkan benjolan atau penyakit mematikan. Saya juga tidak menyalahkan kalau misalkan ada yang bilang kantong kering, karena kalau untuk pengobatan kanker itu sendiri biasanya menghabiskan uang bahkan sangat fantastis, lebih misalkan sampai menjual aset sehingga kantongnya menjadi kering ya. Tapi kalau misalkan untuk medis sendiri, kanker adalah perubahan sel normal yang berubah menjadi abnormal. Biasanya terjadi terlebih dahulu dengan adanya tumor. Tapi tumor ini dibedakan, ada tumor jinak dan juga ada tumor ganas. Nah, kalau misalkan tumor jinak, ini perkembangan selnya sangat lambat. Kalau misalkan tumor ganas, ini biasanya tumornya perkembangan selnya ini sangat agresif, tidak terkendali. Jadi misalkan ada 1 minggu, 2 minggu biasanya langsung merebak sangat cepat. Nah, ini contohnya. Ada benjolan-benjolan seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat tetangganya, saudaranya, atau mungkin diri sendiri pernah mengalami seperti ini. Ini adalah tumor jinak. Biasanya tumor jinak ini tidak perlu dilakukan tindakan apapun. Jadi kalau misalkan ada yang seperti ini, pemeriksaan terlebih dahulu kalau misalkan tumor jinak atau lipoma, karena ini adalah gumpalan lemak yang tumbuh di bawah kulit, biasanya dokter memiliki pilihan mau diangkat atau tidak. Kalau misalkan diangkat, biasanya ada yang gejala berlebihan, mengganggu aktivitas, itu biasanya diangkat. Nah, ini contohnya juga. Ini yang sudah diangkat, gumpalan lemaknya seperti ini. Kalau misalkan aktivitasnya misalkan terganggu karena benjolan ini, misalkan ada nyeri, kemudian juga rasa tertarik, itu biasanya akan dilakukan prosedur operasi atau lainnya. Faktor pemicunya ada keturunan, pola hidup, pengaruh lingkungan, kimia atau fisika. Nah, yang pertama keturunan atau genetik. Kalau untuk kanker dan tumor, kalau misalkan ada yang terkena, jangan dijauhi, tapi kasih support atau misalkan dukungan. Karena kalau untuk kanker sendiri tidak menular, tetapi diturunkan. Contohnya dari orang tua, jadi nanti beresiko untuk anak-anak atau anak cucunya. Kemudian dari pola hidup. Biasanya kalau pola hidup ini dari makanan.
Untuk zaman sekarang ya Bu ya, untuk jajanan misalkan di SD atau misalkan di warung-warung sudah berbagai macam makanan yang dikonsumsi oleh kita. Entah itu yang mengandung zat karsinogen, contohnya pengawet, penyedap rasa, pewarna, formalin, itu sebenarnya tidak boleh masuk ke dalam tubuh secara berlebihan. Kemudian pengaruh lingkungan kimia atau fisika. Kalau kimia biasanya dari polutan. Contohnya dari asap kendaraan, asap pabrik atau asap yang terdekat dari kita. Ada yang tahu? Asap rokok, betul. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada merokok, diharapkan di luar juga tidak pada merokok ya Bapak-bapak. Dijaga ya. Kemudian dari fisika, contohnya kalau dari fisika ini gelombang elektromagnetika. Contohnya misalkan dari laptop, komputer yang sering kita gunakan atau handphone. Kalau handphone bagaimana? Contohnya kita sedang diisi dayanya, kita mainkan. Nah itu radiasinya sangat tinggi pada tubuh kita, bisa menyebabkan 3 atau 5 tahun kemudian bisa menjadi gangguan masalah. Masuk kanker yang pertama, kanker prostat. Ini dialami oleh laki-laki saja karena hanya laki-laki yang mempunyai kelenjar prostat. Nah, biasanya terjadi pada rata-rata usia lebih dari 65 tahun. Nah, ini biasanya dari kelenjar yang memproduksi cairan berwarna putih yang bercampur dengan sperma atau sering disebut cairan mani. Nah, pria yang beresikonya ada obesitas, aman untuk bapak-bapak? Aman ya, saya lihat. Kemudian jarang berolahraga, usia lanjut lebih dari 50 tahun, pria yang berkulit hitam. Bapaknya mungkin ada langsung lihat kulitnya. Tapi aman ya Pak kalau misalkan untuk Asia atau orang dari kita, karena kita sawo matang bukan kulit hitam. Biasanya kalau ini bukan maksud rasis atau bagaimana, tapi biasanya dengan ras negroid. Karena dari hormon yang sangat tinggi, faktor genetik atau lainnya bisa mempengaruhi. Kemudian pria yang botak. Bapaknya langsung megang rambut juga. Nah kalau misalkan pria yang botak juga ini bagaimana? Kalau pria botak yang disengaja atau dipangkas atau juga misalkan faktor stres itu masih aman. Tapi kalau misalkan botaknya sudah karena hormon yang sangat tinggi, biasanya botaknya bisa ditandai dengan rontok yang tidak beraturan. Misalkan di tengah-tengah ketika sisiran itu rontoknya berlebihan, tidak merata. Boleh nanti langsung dicek ke klinik atau rumah sakit. Kemudian profesi yang berpotensi, mohon maaf seperti supir, orang yang sering mengangkat beban berat, orang yang banyak duduk. Atau mohon maaf dari hubungan intim suami istri yang terlalu jarang atau bapaknya sering menahan hasrat. Katanya. Nah di sini ibu-ibu mungkin yang sudah menikah, kalau bapaknya meminta ibadah ditunaikan saja ya, supaya menghindari dari resiko kanker prostat. Gejalanya ini sangat banyak ya gejalanya. Ada dari tekanan kencing melemah, rasa nyeri, urin berwarna kemerahan, disfungsi ereksi, sperma bercampur darah, nyeri di bawah punggung atau di selangkangan, terbangun di malam hari atau sulit buang air besar. Atau misalkan paling sederhananya, bagaimana kalau misalkan saya misalkan ada nyeri di sebelah sini atau misalkan ada gejala seperti ini, langsung saja periksa ke klinik atau rumah sakit. Atau misalkan tekanan air kencingnya melemah. Contohnya kalau kita melihat anak kecil, pipis biasanya suka lurus tapi ini melemah, bisa saja langsung ke bawah, menetes-netes, tidak tuntas, atau belok kiri dulu atau belok kanan dulu. Itu pasti ada gangguan, harus langsung dicek terlebih dahulu. Nah mohon maaf kalau menampilkan gambar agak vulgar, ini contoh penyakit menular seksual. Ini biasanya masih bisa disembuhkan, disebabkan oleh HPV juga bisa disembuhkan. Ini sifilis masih bisa disembuhkan, tetapi kalau misalkan untuk orang Indonesia biasanya karena takut atau malu dibiarkan, dikhawatirkannya berubah seperti ini dan seperti ini. Ada yang tahu kalau udah ada di bawah dibagaimanakan? Dipotong, betul, biasanya dioperasi entah si selnya atau dipotong habis. Kalau misalkan sudah seperti yang rugi bukan hanya bapak ya, tapi ibu-ibu juga pasti rugi. Nah untuk pemeriksaannya bagaimana? Kalau ada gejala seperti tadi ada dua caranya.
Yaitu bisa dengan PSA atau DRE. Kalau misalkan PSA diambil sampel darahnya, nanti keluar hasil. Kalau misalkan kurang dari 4 resikonya rendah. Kalau misalkan rentan 4 sampai 10 itu ada kemungkinan 25%. Kalau lebih dari 10 itu kemungkinannya sangat besar, yaitu 67%. Atau misalkan bisa menggunakan DRE, colok dubur, atau misalkan dilihat dari si kelenjar prostatnya membengkak atau tidak. Nah, masuk ke yang kedua, yaitu kanker serviks. Sudahkah kita terlindungi dari kanker serviks? Karena data kesehatan menyebutkan 2 menit sekali di dunia ada yang meninggal karena kanker serviks. Ini khusus untuk wanita ya. Dan 1 jam sekali di Indonesia ada yang meninggal. Kalau misalkan per 24 jam di Indonesia berarti kurang lebih ada 24 wanita yang meninggal. Nah, ini resikonya sangat tinggi karena ada 3 tempatnya untuk ibu-ibu. Ada di ovarium, ada juga di serviks, ada juga di vagina atau di leher rahimnya. Nah, faktornya infeksi HPV, wanita yang melakukan hubungan seks di usia muda, pemakaian estrogen jangka panjang. Biasanya ini dari KB, kemudian merokok dan riwayat keluarga kanker serviks, wanita yang tidak menjaga kesehatan alat kelaminnya. Untuk ibu-ibu ini semua aman? Aman, insya Allah aman ya. Saya beri contoh bagaimana sih wanita yang tidak bisa menjaga kebersihannya. Contohnya yang paling sederhana itu dari penggantian celana dalam. Tapi saya yakin ibu-ibu di sini pasti untuk penggantian celana dalam lebih dari 2 kali ya. Karena disarankan, sangat dianjurkan untuk penggantian celana dalam itu lebih dari 3 kali. Tapi kalau misalkan untuk kita biasanya ketika sholat suka langsung diganti ya. Jadi otomatis ada 5 kali dalam sehari. Karena kalau misalkan sudah lembab, didiamkan, takutnya menjadi rumah untuk bakteri. Contohnya kalau sudah ada bakteri masuk atau bagaimana, biasanya ditandai dengan keputihan yang berlebihan. Kemudian wanita yang beresiko tinggi terkena kanker di badan rahim dan ovarium, wanita yang belum pernah hamil, menstruasi yang jarang, kemudian juga kegemukan atau obesitas. Nah, ini contoh dari kanker serviks normal dan yang prakanker. Kalau normal bisa dilihat mulut rahimnya masih bersih, tidak ada perubahan warna. Kalau sudah prakanker atau lesi bisa dilihat di sini berubah warna, kemudian juga ada keluaran keputihan yang sangat berlebihan. Kalau didiamkan saja, tidak segera diobati, awalnya keputihannya bersih seperti ini atau misalkan putih, bisa berubah menjadi kekuningan, bahkan kehijauan disertai dengan darah. Biasanya ada nyeri, kemudian juga panas dingin. Nah, ini yang sudah terkena kanker serviks. Biasanya untuk pengobatannya bisa diangkat keseluruhannya atau hanya yang terkenanya saja. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini adalah kista yang tumbuh di ovarium. Biasanya kista ini gelembung berupa cairan darah dan nanah. Kalau ini contoh kista yang kita ambil dokumentasikan dari pasien usia 18 tahun. Kenapa 18 tahun bisa terkena kista? Ketika kita wawancara, ternyata memang dari pola hidupnya, mulai dari aktivitas tidurnya, sering begadang, menstruasinya sering sakit atau juga jarang, kemudian dari makanan. Dia sering konsumsi makanan instan seperti mie instan, jamur, dan jarang minum air putih. Jadi kalau misalkan ada anak perempuannya atau keponakannya di rumah, misalkan pola hidupnya atau gaya hidupnya kurang sehat, dari kita harus disarankan untuk mengubah pola hidup. Nah, ini contohnya, contoh pengangkatan kistanya. Kalau misalkan kistanya diangkat seperti ini, biasanya kista diselaputi oleh selaput seperti ini. Kalau misalkan tidak pecah, insya Allah ini biasanya suka sembuh total. Kalau misalkan pecah, biasanya dikhawatirkan bisa tumbuh kembali. Kalau ini adalah miom, mungkin juga tidak asing dengan kista dan miom. Kalau kista tadi berupa cairan darah dan nanah, kalau miom gumpalan daging. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau miom yang sudah diangkat, dan miom juga ini bisa menarik benda yang ada di rahim. Contohnya IUD seperti ini. Mungkin pernah dengar kasus ada yang hamil setelah pasang IUD, padahal IUD-nya ada. Ketika dilihat bisa saja pemasangannya tidak betul atau juga tertelan oleh miom. Nah, ini contoh miom yang berkembang bersama bayi. Bisa dilihat ya, miomnya lebih besar, kemudian bayinya kecil walaupun usianya sudah 9 bulan. Karena semua makanan atau nutrisi
tidak diserap langsung oleh bayi namun pada miom terlebih dahulu. Jadi miomnya sehat, bayinya kekurangan nutrisi. Nah, ini untuk gejala keseluruhan dari si kanker serviks atau di gangguan reproduksi tadi untuk wanita. Tidak memiliki gejala pada stadium awal, tetapi biasanya bisa ditandai dengan keputihan yang tidak biasa, bisa berwarna coklat, kuning, berbau tidak sedap, nyeri dan pendarahan saat berhubungan intim, tidak bisa menahan buang air kecil, nyeri punggung, sakit kencing, sering kencing, atau ingin berkemih terus-menerus. Kalau ibu-ibu ada yang merasakan gejala seperti ini, langsung diperiksakan ke klinik atau rumah sakit. Ada dua caranya, bisa menggunakan IPA test atau pap smear. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, ibu-ibu di sini sudah pernah IPA test atau pap smear? Ada yang udah, ada yang belum. Nah, biasanya kalau wanita yang sudah aktif berhubungan intim atau sudah menikah, sangat dianjurkan untuk melakukan pap smear atau IPA test. Kalau misalkan mau memanfaatkan program dari pemerintah, biasanya di puskesmas sudah ada IPA test gratis biasanya. Kalau IPA test nanti akan diolesi oleh asam asetat untuk melihat perubahan warna dari mulut rahimnya. Kalau misalkan pap smear biasanya diambil sampel. Nanti di lab dilihat apakah ada sel yang abnormal atau tidak. Nah, masuk ke materi terakhir, kanker payudara. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kalau untuk kanker payudara biasanya dialami oleh siapa? Ibu-ibu, laki-laki tidak? Ada juga ya, karena laki-laki juga mempunyai payudara. Bahkan ada beberapa data juga yang menyebutkan kanker payudara beberapa tahun ke belakang itu dideritanya lebih tingginya itu oleh laki-laki daripada wanita. Nah, kalau misalkan untuk wanita, beresikonya biasanya riwayat keluarga yang terkena kanker payudara dan ada benjolan di payudara. Wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui atau hanya satu saja, tidak kedua-duanya. Obesitas dan merokok, paparan radiasi, pengaruh terapi hormon. Kalau untuk laki-laki biasanya dari gaya hidup, perokok berat, konsumsi minuman beralkohol atau juga yang manis-manis, kemasan yang berlebihan, kemudian obesitas atau kegemukan. Nah, untuk gejalanya sendiri, benjolan di payudara, puting susu ketarik ke dalam, kemudian juga kelainan kulit seperti kulit jeruk, luka hingga bernanah, benjolan di ketiak, dan pembengkakan di lengan. Jadi nanti boleh diperiksa ya apakah ada atau enggak. Nah, ini contohnya kalau ini diakibatkan oleh bendungan ASI, jadi ibunya tidak disusui keduanya. Jadi hanya satu saja, tidak dikeluarkan atau tidak dipijat laktasi sehingga seperti ini. Yang kita khawatirkan takutnya berubah seperti ini. Adanya peradangan atau mastitis atau seperti ini juga. Kalau misalkan ada yang seperti ini awalnya radang, kemudian didiamkan, takutnya berubah seperti ini juga. Kalau ini sudah ke kelenjar getah bening, takutnya kalau ada luka bisa merebak dan agresif. Nah, ini kalau sudah jadi kanker payudara seperti ini. Ini juga kanker payudara pada laki-laki. Nah, ini juga sama, kanker payudara pada laki-laki biasanya ada pembengkakan seperti ini, puting susunya ketarik ke dalam, kemudian juga seperti memar, padahal bukan memar. Kemudian ada benjolan-benjolan seperti ini atau juga di belakang lengan. Nanti boleh diperiksa ya. Cara pemeriksaannya bagaimana? Ada dengan mamografi. Kalau untuk mamografi ini biasanya di rumah sakit besar. Jadi nanti payudara kita akan dites menggunakan alat namanya mamotes. Jadi dijepit untuk lihat hasilnya. Kalau misalkan untuk sekarang hasil dari mamografi itu sudah langsung deskripsi dari dokternya, enggak seperti ini. Kalau ini normal, kalau ini dicurigai bisa tumor, bisa juga kista. Kalau ini sudah menjadi kanker. Nah, kemudian juga ada pemeriksaan sadari. Ini gratis, bisa dilakukan di rumah 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Sudah ada yang tahu gerakannya? Belum? Kalau misalkan kita simulasikan gerakannya, boleh? Bersedia? Boleh. Tapi kita gerakannya saja ya, nggak usah buka-bukaan. Karena untuk pemeriksaannya ini buka-bukaan, alias misalkan sebelum mandi atau sesudah mandi di rumah sendiri, menggunakan cermin atau tidak.
Mau berdiri atau duduk? Berdiri, duduk? Duduk aja, boleh. Nah, gerakannya nanti boleh diikuti ya. Gerakannya kedua tangan kita diangkat ke atas kedua-duanya. Nah, seperti itu, diangkat kedua-duanya. Kemudian simpan 3 jari di belakang kepala atau satu tangan di belakang leher seperti ini. Kemudian satu tangan lagi untuk meraba dan sisakan 3 jari. Ini bukan kampanye ya Pak. Memang seperti ini, takutnya ada yang disangka kampanye atau apa. Nah, jadi 3 jari disimpan di pangkal ketiak. Nah, dari pangkal ketiak dari sini, nanti maju melingkar ke arah payudara searah jarum jam, dipijit seperti itu. Nanti untuk dirabahnya di rumah saja ya Pak ya. Jadi nanti gerakannya melingkar seperti itu dengan adanya tekanan. Jangan hanya diraba saja, tetapi ada tekanan di setiap pijitannya atau putarannya. Jadi dari pangkal ketiak dipijit, memutar searah jarum jam. Kayak gitu, nanti setelah diputingnya dipijit apakah ada keluar cairan atau tidak. Atau misalkan ketika pemeriksaan dari pangkal ketiak sampai payudara ada benjolan, bisa langsung diperiksakan, yaitu sadanis. Sadar pemeriksaan klinis, bisa ke klinik, bisa juga ke rumah sakit untuk dilihat apakah ini tumor, kista atau juga kanker. Nanti bisa dilakukan di rumah, boleh diseringkan misalkan untuk anak perempuannya atau misalkan SD, SMP seperti itu ya. Karena memang untuk sadari ini perlu kita lakukan, bisa saja 1 bulan sekali, 2 minggu sekali. Kalau untuk wanita direkomendasikan 3 hari atau 4 hari setelah menstruasi, itu sangat bagus waktunya. Nah, kami juga selain ke majelis-majelis, kami juga melakukan sosialisasi ke dinas-dinas seperti ini, ke Keluargata, Kementerian Pertahanan, Dharma Wanita, ke TNI juga, ke gereja-gereja juga, ke Pihara juga, sama bahkan ke kumpulan Bapak Dinas. Nah, semua materi mulai dari pengertian, gejala, pemeriksaan, bahkan faktornya sudah saya sampaikan. Di sini setuju tidak Bapak Ibu, lebih baik mencegah daripada mengobati? Setuju, betul ya, setuju. Kalau misalkan setuju, diharapkan pulang dari sini Bapak Ibu mau melakukan pencegahan sesuai dari tujuan kami. Bagaimana sih cara sehat dan hemat supaya terhindar dari kanker dan tumor? Saya harap Bapak Ibu bisa melakukannya. Boleh dipilih sekiranya yang mampu yang mana boleh. Nah, ada preventifnya atau pencegahan dari luarnya. Nanti Ibu Bapak bisa melakukan pola makan yang sehat dan teratur. Konsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur, hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging, jeroan, kayak gitu ya. Hindari merokok, hindari makanan yang mengandung karsinogen atau misalkan yang dibakar-bakar langsung terkena arangnya, yang sudah gosong kayak gitu ya. Itu juga mengaktifkan zat karsinogennya atau penyedap rasa yang berlebihan, pemanis itu juga harus dikurangi. Kemudian lakukan olahraga secara teratur atau rutin. Semua poin ini sudah dilakukan? Insya Allah sudah. Kira-kira poin mana yang sulit dilakukan? 6 dan 5, ada juga 4 atau semuanya? Semuanya. Nah, biasanya survei juga biasanya kalau untuk laki-laki nomor 4 katanya sulit menghindari dari rokok biasanya. Tapi kalau misalkan untuk menghindari rokok itu tergantung pribadi masing-masing ya, mau dikurangi atau tetap dilanjutkan seperti itu. Tetapi survei lapangan biasanya memang betul dari nomor 5, sulit menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen. Karena mungkin kita di rumah melakukan pola hidup yang sehat, mulai dari makanan, misalkan tinggi protein, kalori, menghindari lemak. Tapi ketika keluar kita tidak tahu makanan yang kita beli, konsumsi, tidak tahu kandungannya seperti apa. Makanya kami juga merekomendasikan dari dalam. Nah, ini bisa melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh atau suntik kanker atau suntik HPV. Di sini sudah ada yang suntik HPV?
Belum. Tapi kalau misalkan mempunyai anak SD mungkin ya kelas 4 atau kelas 5 atau kelas 6, mereka pasti sudah divaksin. Itu vaksin HPV, mungkin pernah mendengar atau misalkan adiknya bilang ke mama atau bapaknya sudah disuntik di sekolahnya. Nah itu juga suntik HPV karena untuk pencegahan sedini mungkin 2 kali. Kalau misalkan untuk dewasa biasanya 3 kali. Bulan pertama, bulan ketiga, dan bulan ke-6. Bisa separik, bisa gardasil, tergantung dari tipenya. Kalau misalkan tipe yang paling tinggi itu bisa mengcover kanker reproduksi atau kanker serviks selama seumur hidup. Tapi kalau misalkan rendah, biasanya bisa konsul lagi dengan dokter, apakah 5 tahun kemudian disuntik lagi atau tidak. Atau bisa juga menggunakan pencegahan dari dalam juga, mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Nah, zatnya RIP, ribosome inacting protein. Fungsinya memblokir pertumbuhan sel kanker, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker, mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan normal. Di sini mungkin ada yang pernah melihat efek dari kemoterapi atau radiasi ya, bisa botak, misalkan badannya jadi kurus karena bisa merusak ke normal yang diharapkan ketika pengangkatan operasi. Dilanjut kemo atau radiasi itu bisa mematikan sel kanker yang tidak terangkat. Nah kalau ini ada tumbuhan yang bisa mencegah dan mengobati. Ada yang tahu? Sirsak. Kira-kira apanya nih yang kita manfaatkan? Daunnya, betul. Biasanya berapa lembar kalau kita memanfaatkan daun sirsak? 5. Ada yang 7, ada yang lebih. Biasanya apa, direbus atau cukup diseduh? Direbus. Kalau untuk pemanfaatannya betul ya, dari daun sirsak, karena hasil penelitian daun sirsak ini bisa mencegah kanker dan tumor dengan zat RIP sebesar 35%. Namun mohon maaf kalau untuk pemanfaatannya, konsumsinya nanti cukup diseduh saja, jangan direbus karena si daun sirsak ini memiliki zat getah yang sangat tinggi. Dikhawatirkan kalau misalkan pemanasan secara langsung itu bisa mengakibatkan misalkan dari gangguan lambung atau misalkan lain sebagainya. Jadi cukup diseduh saja dengan mengambil 2 lembar. Jadi nanti ibu bapak kalau misalkan mau pencegahan menggunakan daun sirsak, cukup ambil daun lembar sirsak nomor 4, 5 atau 6. Jadi urutan ke-4, 5 atau 6 bebas. Cukup 2 lembar saja, diseduh menggunakan air panas. Nanti keluar seperti ini berarti sudah betul. Kalau seperti ini terlalu pekat, dikhawatirkan nanti ada gangguan kesehatan lainnya. Karena untuk penggunaan daun sirsak ini nanti dilakukan 1 kali sehari secara rutin selama 1 tahun. Jadi secara rutin selama 12 bulan atau 365 hari, secara rutin jangan bolong. Kalau misalkan bolong nanti dianggapnya 1 lagi. Contoh, Bapak menggunakan daun sirsak berhasil sudah 1 minggu. Hari ke-8 misalkan lupa, hari ke-9 minum lagi. Nah yang hari 9 dianggap 1 lagi. Kayak gitu, karena harus konsisten, harus berkelanjutan. Kira-kira sanggup? Ada yang mau mencoba? Insya Allah nanti boleh ya dilihat di perkarangannya. Atau juga mau menggunakan yang kedua, ada yang tahu? Ada yang tahu ini? Daun salam katanya. Saya kasih tahu ya, ini adalah benalu teh. Benalu teh bisa didapatkan di Puncak, betul, di kebun tehnya ya. Tapi kebun tehnya yang sudah tidak terawat, karena biasanya akan ditumbuhi dengan benalu kalau yang sudah tidak terawat. Kalau misalkan ke Puncak, ke Bogor lagi main, bisa just tip misalkan ya mau beli si benalu teh, boleh. Nanti si benalu tehnya ini dikeringkan terlebih dahulu. Mau dijemur atau di open boleh, asalkan jangan gosong. Kalau sudah kering nanti dirajak kasar sampai menjadi serbuk seperti tehnya. Cukup 1 sendok saja. Nah nanti penggunaannya 1 kali sehari selama 6 bulan. Kalau sirsak 1 tahun, ini 6 bulan. Karena zat RIP-nya 50% lebih tinggi dari sirsak.
Jadi 1 kali sehari selama 6 bulan jangan bolong-bolong. Bisa mengcover kanker dan tumor selama 3 tahun ke depan. Sirsak juga sama, 1 tahun tidak bolong-bolong mengcover seluruh kanker dan tumor selama 3 tahun ke depan. Kira-kira ada yang mau coba benalu teh? Insya Allah boleh, nanti dicari ya. Kalau misalkan beri online kayak gitu, boleh silakan, asalkan jangan ada campuran apapun. Hanya benalu teh saja komposisinya. Atau yang terakhir, kami juga merekomendasikan yang terakhir, ini bisa untuk pencegahan dan pengobatan karena zat RIP-nya sangat tinggi, yaitu 95%. Ada yang tahu tumbuhan apa ini? Jahe. Ada lagi? Saya kasih tahu, ini adalah temu putih. Sudah ada yang pernah mendengar? Temu putih gimana Pak? Beda kalau misalkan untuk kunyit putih, temulawak, tapi ini satu rumpun atau sekeluarga dengan temu-temuan. Temulawak, temu ireng kayak gitu, ini tapi temu putih. Nah contohnya seperti ini perbedaannya. Temu putih biasanya mempunyai rimpangnya bulat-bulat seperti ini agak besar. Kalau kunyit putih ada yang kecil-kecil kantung airnya, tetapi rimpangnya hanya kecil sama. Nah kalau misalkan temu putih seperti ini, ketika dibelah, dia ada bulatan seperti ini. Kalau misalkan kunyit putih, dia tidak ada bulatan apapun. Kalau temu putih, dia ada bulatan seperti ini. Dari daunnya juga sudah berbeda. Kalau misalkan tadi temulawak, ketika dibelah, ini warna oranye dari daunnya, dia memiliki batang merah keunguan di depan. Ketika dibalik, hijau saja. Tapi kalau temu putih, dia mempunyai ciri khas. Dari depannya ada merah keunguan, jika di belakangnya dibalik sama ada merah keunguan. Kalau misalkan bapak ibunya di pekarangan rumahnya ada yang seperti ini, boleh dilihat dari daunnya ya, itu temu putih atau kunyit putih, nanti bisa kita manfaatkan. Nanti kalau misalkan sudah ada nih temu putihnya, mau melakukan pencegahan, cukup ini 3 bulan karena zat RIP-nya sangat besar, 95%, jadi cukup 1 kali sehari. Nanti penggunaannya, si rimpangnya ini dibersihkan terlebih dahulu, diiris tipis-tipis, dijemur, kalau sudah kering boleh ditumbuk atau di blender sampai menjadi serbuk. Setelah menjadi serbuk, cukup ambil 1 sendok teh, seduh saja. Nanti gunakan misalkan mau di malam hari, pagi hari boleh, 1 kali sehari selama 3 bulan. Kalau sudah 3 bulan, hentikan saja. Nanti bisa mengcover kanker dan tumornya selama 5 tahun ke depan. Dari seluruh jenis kanker dan tumor, selama 5 tahun ke depan. Kalau untuk pengobatan bagaimana? Sudah misalkan ada terkena kista atau juga tumor atau lipoma, atau juga misalkan sudah terdiagnosis kanker, bisa menjadi pendamping. Tapi ini bukan pengobatan utama, ini hanya komplementer alias obat pendamping. Jadi bisa 3 kali sehari, dilanjutkan nanti misalkan setelah obat dokter, baru dilanjut dengan temu putih 3 kali sehari sesembuhnya. Kalau misalkan untuk pengobatan. Atau juga untuk pengobatan lainnya, karena kalau misalkan kita search nih, dilihat dari hasil penelitian si temu putih ini, banyak kandungannya selain untuk kanker dan tumor. Ini bisa untuk kolesterol, stroke, diabetes, rematik, darah tinggi, peradangan seperti amandel, kemudian juga mah kronis atau mah akut, hipotensi, nyeri head, keputihan, sinusitis, ini untuk vitalitas untuk laki-laki, atau juga untuk imunitas. Nah ini nomor telepon saya, takutnya misalkan ada apa-apa boleh menghubungi saya. Nah semua materinya sudah saya sampaikan, mulai dari pengertian, gejala, faktor, pemeriksaan, bahkan pencegahannya sudah saya jelaskan secara rinci. Di sini saya membuka sesi tanya jawab, boleh silakan.